Oke, silakan Anda lihat di buku juga ada. Saya langsung aja ke teknisnya aja. Saya memang butuh ini ya materinya dari buku. Nah, nanti Anda untuk timnya akan menentukan. Sebentar. Nah, medianya halaman 17 saja langsung. Op, op, op. Coba Anda perhatikan. Saya akan total ya. Nah, mulai ini. STEDU Electronic Stenography Education sebagai media pelajaran grafik di sekolah menengah kejuruan SMK. Ini mata pelajaran apa, mata kuliah apa kalau di bidang perkantoran? Korespondensi mungkin Pak, atau stenografi. Stenografi masih ada enggak? Kalau pas zaman saya udah nggak ada Pak. Enggak, kamu zamannya zaman mahasiswa apa zaman kuliah apa zaman SMK? Zaman SMK udah nggak ada. Ya, mata kuliah ini memang sudah enggak ada, tapi itu khas sekali. AP itu kalau di kita namanya pembuat produksi dokumen ada enggak ya mata kuliah kayak gitu? Atau korespondensi kayak gitu ada nyambungnya di situ. Jadi ada namanya stenografi. Itu penting ya, media pembelajaran ini. Jadi setelah mengetahui stenografi, kemudian jadi kayak tadi ya, stenografi masuknya misalnya korespondensi atau produksi dokumen. Setelah itu baru dibuat ada namanya media pembelajarannya. Nah, dia medianya menggunakan apa? Nah, medianya dia menggunakan tadi STEDU. Bentar ya. STEDU itu aplikasi berbasis Android atau app Inventor 2 itu ya. Nah, itu teorinya itu. Nah, contoh lagi. Jadi itu benar ya. Contoh yang di buku lagi, ya ini misalkan materi-materi A0 dan seterusnya. Oke, nah ini contoh aja hasilnya. Ini sampai ujian ya, ujiannya seperti ini. Jadi tujuan media. Jadi waktu tahun 2017 tahun 18 Android kan belum begitu rame. Nah, ini sekarang Android sudah rame, dia sudah membuat dulu. Setahu saya ini jadi juara nasional ini ya. Nah, dan menjadi skripsi. Oke itu. Nah, mengenai stenografi, deskripsi, terima kasih. Terus yang kedua lagi, kami beri contoh lagi. Ada, ini contoh-contoh dulu ya. Nah, sampai ada namanya nanti rencana pembelajarannya. RPP-nya nanti seperti apa, nanti gunakan oleh sekolahan ya. Rencana pembelajaran. Nah, nih, yang kedua, ada namanya etika bertelepon. Cara melalui telepon, menerima, dan menolak tamu. Berarti ini mata kuliah apa atau pelajaran apa ini? Itu ada di buku halaman, ya nih halaman berapa ya, saya lupa nih. Oh ini, halaman 43. Itu materi apa? Materi apa itu berarti? Komunikasi, gitu ya. Ketika komunikasi, kemudian dia itu menggunakan medianya apa nih? Pertanyaannya kan seperti itu. Mengirim pesan, publik, foto, tujuan pembelajaran, jadi medianya tetap membuat RPP. Nanti namanya tata cara bertelepon, menerima dan menolak tamu. Nanti menolak tamu itu tetap ada aturannya. Nah nih, sumber pembelajarannya harus ada kayak gini nih. Jangan pelayanan prima modul SMK keterampilan dasar komunikasi Erlangga. Nah ini medianya belum kelihatan. Mengamati, eksperimen, membimbing. Nah ini penilaian tetap ada. Kemarin kan materi evaluasi. Di evaluasi itu penilaiannya melalui apa? Ada melalui sikap, ada melalui pengetahuan, ada melalui keterampilan. Sebentar. Ya, ini. Oh, dia karena ini langsung praktek telepon, dia menggunakan Praga, yaitu membuat simulasi pembelajaran menerima tamu. Ini DFE. Ini laptop saya masih laptop yang lama nih, pakai yang Sony, sekarang Dell. Tadi ini datang pura-pura ya, hasilnya Praga,
menerima tamu, tapi yang menjadi perhatiannya adalah tidak hanya menerima, tapi menolak. Ketika itu menolak, itulah yang paling susah. Ya. Kalau jawabannya tidak ada, itu malah salah. Nanti dimulai dengan kalimat mohon maaf dan seterusnya. Ya, ketika teorinya ini bertelepon, menerima tamu, teknik menerima tamu, misalnya kayak gini nih. Ada caranya. Siapkan nomor telepon sebelum kita menelepon. Sebaiknya siapkan dulu nomor yang akan kita tuju. Tekan nomor yang dituju. Setelah nomor itu kita rasakan sudah benar, baru kita tekan nomor yang ingin dihubungi. Ya nih, ucapkan salam, bukan halo, bukan salah ya. Setelah telepon tersambung, segera ucapkan salam dan identitas diri Anda. Dan saya Agung dari UNES, gitu ya. Mengutarakan maksud dan tujuan telepon, saya bermaksud dan sebagainya. Saya dengan ucapan penutup dari pembicaraan. Langkah tekniknya, segera angkat telepon, ucapkan salam. Begitu menjawab, setelah penelepon mengucapkan salam, segera balas dengan salam tersebut. Tanyakan nama orang yang dituju, mengucapkan salam penutup. Ya, yang tidak boleh nih, suara terlalu keras, bicara di telepon sambil makan, bicara dengan orang lain bicara orang lain saat telepon, bicara nada kasar, membentak, memerintah, menunggu terlalu lama, dan seterusnya. Nah, etikanya bertelepon tidak lebih dari 3 kali suara telepon, ring, ring, ketiganya harus diangkat. Terlalu lama, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini ya. Nah, contoh, nanti dia medianya ini adalah membuat peraga. Peraganya itu model, ya. Model yang divideokan. Contoh aja seperti itu. Nah, ini menolak nih, hati-hati nih. Menerima harus tetap dengan menolak dengan ramah, ya. Dan yang saya tata cara menolak tamu, titip pesan kepada orang lain. Selesaikan melalui telepon, keluarkan lewat bahasa tubuh. Nah, ini nih, hati-hati kalau di perkantoran tetap berbohong demi kebaikan. Jika tamu tersebut benar-benar sudah keras kepala, tetap tinggalkan, katakan saja harus menghadiri suatu pertemuan, harus segera memisahkan bahan-bahannya. Kita apa boleh buat. Jangan ajak ke ruangan, bahaya itu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, materinya ada PowerPoint, kemudian video. Nah, ini namanya video excellent service front frontliner. Tadi ada videonya ya. Ya, ini contoh penilaiannya dan seterusnya. Kemarin saya bahas evaluasi ya. Saya merah-merahkan. Oke, berarti itu sudah kejawab. Satu, peta konsepnya ada di komunikasi, materinya dia tentang menerima dan menolak tamu atau angkat telepon, terus medianya adalah video dengan peraga. Kayak gitu nanti Anda. Berarti garis besarnya satu, tadi apa? Garis besarnya yang Anda nanti ditulis ketika Anda membuat ujiannya adalah satu yang perlu Anda pahami ya. Jadi misal saja teks ini. Jadi yang perlu Anda pahami kayak gitu, satu, apa namanya, peta konsepnya harus jelas, tidak harus detail. Ya, tidak total ke yang kecil ya, yang sub kecil, sub kecil. Terus yang kedua, yang Anda harus pahami lagi adalah setelah itu tentukan tema apa. Setelah itu yang ketiga, tentukan jenis materi apa. Setelah materi apa, yang keempat adalah tentukan setelah materi, tentukan medianya apa. Nah, ini yang perlu Anda jawab selama nanti pertemuan ke-8 kelompok itu. Ya, kita ulangi, peta konsepnya harus jelas, tidak harus detail kepada sub yang kecil. Tentukan tema, temanya apa kayak tadi komunikasi, temanya lagi tentang produk dokumen atau korespondensi. Materinya apa? Tadi sudah saya tampilkan. Kalau yang pertama tadi materinya tentang stenografi, tentang pengenalan huruf, huruf 1 baris, 2 baris.
Kalau yang ini materinya kayak tadi, materinya adalah menerima dan menolak tamu, atau menerima telepon atau menolak telepon ya dari penelpon. Terus medianya apa? Kalau yang pertama ini APPS menggunakan Android. Kalau yang ini yang kedua menggunakan Praga. Nah, ini perlu Anda pahami nih ya. Jadi tolong sampai ke pertemuan 8 kayak gini harus dibuat. Terus untuk minggu depan, apapun yang terjadi, sebuatnya dulu dioret-oretan, hasilnya seperti apa, nanti saya baca dulu. Nanti kembalikan lagi, kita bahas lagi, nanti di 8 biar bagus gitu ya. Minggu depan tolong kayak gini harus dijawab dulu, nanti berkelompok ya. Ditulis dulu, apakah tulis tangan atau diketik juga enggak apa-apa. Gitu ya. Tolong ini dijawab dulu untuk yang ini ya. Oke, next. Lagi ya, satu lagi, contoh lagi. Jadi basisnya perkantoran sekali. Terus, setelah itu saya melewati dulu. Nih, ada yang namanya media, ini exploiting book berbasis QR. Ya. Exploiting book tadi itu, ya sekarang mata pelajarannya apa exploiting. Pelajaran ini pendidik QR barcode, jadi bukan masalah barcode-nya, tapi materinya itu yang paling penting kalau saya. Ya. Media itu kan hanya alat, alat itu kan hanya pembantu. Anda kuliah, yang penting kan kuliahnya. Alatnya kan ada naik motor, ada jalan kaki, punya laptop, punya HP, punya tidak. Anda punya HP juga enggak apa-apa nih gitu. Tapi yang penting kan kuliahnya rajin gitu. Nah, QR ini terlalu mengedepankan QR-nya. Kurang tepat ini ya, kelompok yang ini. Ya, sebentar medianya ini. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Ini mulai. Sama penerapan prosedur. Nah, ini materinya sudah kelihatan di sini. Cuman ini dia sistem penyimpanan arsip dan sistem penyimpanan, menerapkan sistem penyimpanan dan menunjukkan sistem penyimpanan arsip. Berarti video dia. Dari itu kayak kata tadi bukan video ya, dia menggunakan QR. Jadi medianya itu semacam buku tapi bereksplorasi. Jadi berarti kearsipannya lebih cenderung teori bukan ke praktek. Ya, jadi kalau itu praktek menjadi kurang tepat ya, karena bentuknya exploiting. Exploitingnya mengeksplor dari buku. Jadi kayak gini tanpa dosen bisa kuliah karena apa? Bukunya bisa mengeksplor, bisa ada materi-materinya. Ini media sepertinya adalah sebuah buku memiliki bagian yang bergerak, memiliki unsur 3 dimensi. Nah, ini yang saya maksud. Materi kuliah kita hari ini adalah medianya itu 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau ini 3 dimensi. 3 dimensi itu tinggi kelihatan, lebar kelihatan, dalamnya kelihatan ya. Ya kayak saya itu 3 dimensi. Jadi kalau nyata seperti itu. Kali 2 dimensi paling ya panjang sama lebar gitu aja. Nah, sebuah buku 3 dimensi memberikan bisa cerita, nanti cerita yang menarik mulai dari tampilan gambar dan bakat bergerak ketika halamannya dibuka, eksplor gitu ya. Jadi bukunya bisa berjalan sendiri, tapi caranya membukanya dengan cara namanya QR, barcode gitu ya. Sehingga bisa dapatkan lebih menekan pada keefektifan peserta didik, sehingga dapat memperoleh pengalaman langsung dan menemukan pengetahuan secara sendiri. Artinya dia belajar mandiri. Tapi materi, sekali lagi, materi ini lebih cenderung kepada teori, bukan kepada praktek. Kalau praktek ya kayak tadi, yang di atas itu contohnya menerima tamu itu praktek tepat ya. Nah itu. Oke, 3 contoh media yang ada di buku itu
itu adalah gambaran bagaimana nanti Anda harus menjawab pertanyaan yang sudah tadi itu, yaitu yang tadi yang ini kalau tidak salah. Nah ini. Ya, minggu depan tolong perkembangannya seperti apa dikumpulkan dulu aja, nanti saya paham. Ya, sebagaimana yang kelas nanti hari Jumat itu kan juga harus sama ya, seperti itu. Ini yang otomatisasinya hari Jumat ya? Ya. Iya, Pak. Oh ya, oke. Oke, itu ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Jadi jawaban tadi minta tolong Anda pertanyaan saya tadi dijawab dulu secara detailnya seperti apa. Ya. Jadi Anda minggu depan seadanya dulu, nanti saya kembalikan, saya perbaiki. Kayak si Elsa itu sudah ngirim ya tugas yang otomatisasi, yang hardnya nanti nyusul aja Selsa. Ya. Si Laili, Ananda, Selsa, Jumyatun, Evani itu sudah ngirim ya. Itu nanti saya perbaiki, itu terlalu ini. Ya secara ininya terlalu ke kanan. Ya, nanti saya rapikan. Tapi enggak apa-apa kayak gini ya. Oke, makasih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tumben ini kok pingin Zoom, kenapa? Kenapa, Kak? Kok pingin ini Zoom? $39 siapa yang enggak masuk ini? Tuh, banyak sekali. Oke, saya presensi. Ini si kelompoknya Winda apa bukan ini? Kelasnya Winda. Winda ada? Oke ya, Susi ada? Hadir, Bapak. Siti Nurul ada? Ada nggak Siti Nurul? Oke, saya alpa dulu aja. Vera? Hadir, Pak. Vera ada. Vera ada. Siapa Atul? Hadir, Pak. Ifatul? Hadir, Pak. Putri? Izin masuk, Putri sakit, Pak. Sakit apa? Demam. Yang kemarin itu atau bukan? Bukan ya? Bukan. Yang kemarin kan asam lambung. Laili? Hadir, Putri? Pak. Putri kalau demam kalau ya suruh WA gitu aja. Ya izin, tetap di grup ya. Nyali hadir, Tian Hadir, ada Pak. tuh. Tegar. Hadir, Pak. Ananda? Hadir, Pak. Leli? Leli tidak ada. Cahaya? Juleli sakit, Hadir, Pak. Pak. Juleli kenapa? Juleli sakit, Pak. Suruh WA ke saya ya, di grup ya. Karena dosennya bukan mahasiswa, dosennya bukan tadi yang bilang. Ya. Bicara di grup ya. Selagi dia masih bisanya ke WA. Ya. Kalau enggak ya diwakili teman kalau sakit, tapi jangan lisan. Nanti kuliahnya enggak bagus ya. Titip teman. Cahya? Hadir, Pak. Tasya? Lomika? Hadir, Pak. Deborah? Hadir, Pak. Putri? Hadir, Pak. Ta? Hadir, Pak. Enggak hadir ya. Di Hadir. Zelza? Hadir, Pak. Yuda? Hadir, Pak. Nabila? Hadir, Pak. Yumi? Hadir, Pak. Farida? Hadir, Pak. April? Hadir, Pak. Heril ya, bukan April. Ya. Risa? Sakit lagi. Ya, Alpa dulu. Ada yang tipi-tipi. Azam? Hadir, Pak. Tapi Rani. mohon maaf, Pak, ini pakai device-nya Yuda. Karena di HP saya lagi gangguan WiFi, Pak. Oh Ini ya. Itu kosnya siapa itu kamu?
kosnya saya Pak, dekat tetanggaan. Oh ya, ya Singapura ya, jangan rebutan orang. Iya Pak, matur nuwun. Ya, Zam sudah, Rani, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Reva, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Atika, Hadir, Bapak. Saskia, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Windy, Pak. Hadir, Pak. Meliana, Hadir, Pak. Lois, Hadir, Pak. Ardana, Hadir, Pak. Dewi, nggak ada, Ira, Hadir, Pak. Dewi nggak ada, Ira ada, Dia ada, Hadir, Pak. Stefani, itu Stefani bukan? Oh iya, Stefani ya, rusak. Sevira, Izin masuk, Pak. Sevira sakit, Pak. sakit apa? Demam tinggi, Pak. Dari Kasihan. dari kemarin-kemarin, ya. Di mana? Di kos apa di rumah? Di kos, Pak, untuk saat ini. Ya di Kemarin sudah dibawa ke klinik, gitu. ya ditemani ya. Bisa Sevira, nanti yang tadi yang bilang siapa? Adinda. Ya kalau Larissa hadir, Pak. ya, enggak, maksudnya kalau si Sevira demam, anggap saja nanti yang bilang Sevira sakit siapa tadi? Iya, saya, Pak. Adinda Adinda. Farida. Tulis aja di grup ya, atas nama Sevira sakit. Anda syukur kalau tadi punya apa tadi? Punya bukti surat keterangan sakit atau apa, difotoin aja di grup. Administrasi rapikan ya. Boleh kalau Safira sakit kepanas nyekel HP, enggak mungkin ya. Anda yang atas nama Safira sakit, ini surat izinnya ini. Atau apalah ya, istilahnya dirapikan ya. Nanti bisa saya rubah kayak gini. Dia ada? Hadir, Pak. Tadi Risa hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Tadi yang hadir siapa tadi bilang? Risa. Risa lah, kamu kan tadi panggil kok enggak ada. Kenapa? Susah sinyal, Pak. Oh, sinyal. Di mana? Ini lagi di kos. Oke, coba perhatikan. Yang Pak hadir, Pak. siapa? Siti Nurul Fatkah hadir. Tadi sempat terkendala sinyal. Itu kamu pakai kerudung atau pakai apa itu? Ya, ada lagi. Dewi ada? Nggak ada ya? Terus apa tuh? Dewi nggak ada? Dah, nggak Pak. Yang sakit Putri. Juleli. Oh, no. Sevira. Oke, itu aja dulu ya. Cukup ya. Saya minta tolong tugas tadi yang saya tampilkan. Tolong dijawab minggu depan. Seadanya dulu aja ya. Seadanya, nanti saya koreksi. Koreksi ya. Kalau bisa ngumpulkannya jangan Rebu, tapi Selasa gitu aja. Karena biar saya koreksi, apalagi kuliahnya pagi kan koreksinya susah. Ya. Gitu ya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Jaga kesehatan ya. Musimnya panas, hujan panas. Ya somok tiba-tiba dingin ya, karena ya mohon dijaga kesehatannya ya, termasuk kayak saya batuk-batuk. Itu aja dulu ya. Selamat pagi, sarapan ya. Sebelum kita akhiri berdoa dulu. Mudah-mudahan ya teman-teman kita yang sakit disembuhkan, yang belum bisa hadir ya mudah-mudahan minggu depan hadir. Tugas Anda dilancarkan, minggu depan dikumpulkan hari Selasa gitu aja ya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, selesai. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Hitungan ketiga saya matikan. 1, 2.